Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar? Senang sekali kami dapat berbagi informasi serta topik hangat yang diperbincangkan di Nusantara karena Anda sedang menyaksikan Kabar Nusantara. Halo, selamat pagi pemirsa, kembali lagi dalam Kabar Nusantara. Ini setelah kemarin di rapat paripurna pada tanggal 14 Juni 2022, rancangan Undang-Undang Energi Baru Energi Terbarukan ini resmi menjadi rancangan undang-undang inisiatif dari DPR RI. Sudah disetujui oleh 9 fraksi. Tapi ini juga masih ada pro dan kontra nih terkait dengan beberapa poin-poin penting dalam rancangan Undang-Undang Energi Baru Energi Terbarukan. Sudah hadir bersama saya di anggota Komisi 7 DPR RI Ibu Diah Roro Esti WP BAMSC. Ini daerah pemilihan Jawa Timur 10 dari fraksi Partai Golongan Karya. Selamat pagi, apa kabar Ibu? I'm good, terima kasih, kabar baik. Alhamdulillah, dan juga di sampingnya ini baru saja terpilih sebagai Ketua Umum Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia atau Ketua Umum METI, Bapak Wiluyo Kusdwiharto. Selamat pagi Bapak, apa kabar? Selamat pagi, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini kalau misalnya kita mau ngomong sama Bu Diah Roro nih sebagai anggota Komisi 7, apa pentingnya ataupun juga dari rancangan Undang-Undang EBET ini sendiri Bu? Jadi tentunya kehadiran RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan ini sangat penting ya Mas ya. Yang pertama kita harus menyadari gitu bahwa negara Indonesia ini kan mempunyai potensi untuk menjadi salah satu ekonomi terbesar ya, dengan peringkat nomor 5 lah ya dari segi GDP growth, terkhusus pada tahun 2045. Kita tahu lah Indonesia emas gitu ya, bagaimana kita bisa mengoptimalkan bonus demografi yang saat ini kita alami, di mana 70% daripada penduduk Indonesia juga di kalangan produktif gitu. Nah, otomatis untuk mencapai target seperti itu, ini kan pasti big work gitu ya, banyak yang harus dilakukan. Dan semua ini pastinya akan diiringi dengan pertumbuhan ekonomi, ya kan. Selain dari itu juga kita berharap bahwa bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Betul. Kalau lapangan pekerjaan diciptakan, berarti multiplier efeknya adalah bagaimana daya beli masyarakat bisa semakin meningkat ya, purchasing power dan ability untuk masyarakat untuk berkontribusi kepada ekonomi bangsa gitu ya Mas ya. Jadi banyak sekali potensi yang kita miliki, dan di tahun 2045 kan penduduk kita itu akan meningkat prediksinya ya, kurang lebih di kisaran 300 juta penduduk. Nah, maka yang kita harus ketahui bahwa pertumbuhan ekonomi pasti diiringi dengan permintaan energi yang semakin meningkat. Betul. Gitu. Jadi kalau economic growth kita meningkat, aktivitas ekonomi semakin meningkat, pasti energy demand kita juga akan semakin meningkat. Nah, kalau kita melihat portfolio ataupun bauran energi nasional kita, itu memang saat ini masih didominasi oleh energi fosil. 38% sendiri saja itu datang dari batu bara gitu ya. Melainkan oil and gas juga di kisaran 20-an hingga hampir 30-an% gitu. Dan energi baru dan terbarukan itu masih di kisaran 11, sekian persen. Ini data terakhir yang dari Kementerian SDM, tapi pada intinya it's a minority ya. Kalau kita berbicara mengenai energi bersih, memang bukan mayoritas yang saat ini digunakan. Nah, sedangkan kita ada pressure juga nih dari dunia internasional gitu ya, tapi juga pressure dari komitmen kita sendiri gitu. Karena komitmen kita yang pertama dengan adanya Paris Agreement, kita sudah meratifikasi, udah disahkan undang-undangnya periode lalu Komisi 7 dan KLHK ya waktu itu. Yaitu komitmen untuk mengurangi emisi karbon sebesar 29%. 41% dengan bantuan internasional. Kita juga ada kebijakan energi nasional, ya kan, yang diatur di dalam undang-undang tentang energi ya. Undang-undang nomor berapa tuh Pak? 30 tahun 2007 ya. Nah, itu
juga kita punya komitmen 23% EBT di tahun 2025. Sedangkan tadi saya sampaikan baurannya kan masih di kisaran Masih 11% itu. Jadi ya kita harus melakukan segala bentuk terobosan untuk bisa mencapai target itu. Kehadiran daripada RU energi baru dan energi terbarukan Ini akan menjadi salah satu terobosan diharapkan tersebut. mampu melakukan terobosan dan mampu mendorong agar kita bisa mencapai target besar itu gitu. Karena saat ini ada progresnya tapi tidak terlalu masif gitu. Oke. Ya kita berharap dengan adanya undang-undang ini kita bisa meningkatkan mungkin foreign direct investment, kita bisa bagaimana menciptakan sebuah iklim yang ramah untuk berkembangnya energi terbarukan di Indonesia gitu. Jadi banyak sekali hal-hal pokok yang didiskusikan di dalam undang-undang ini dengan harapan bahwa energi terbarukan, energi baru ya alternative energy ya dalam hal ini itu bisa lebih kompetitif di dalam energi market kita karena kita tahu ini akan berkontribusi terhadap pengurangan emisi karbonnya. Oke. Gitu. Jadi ya harapan besarnya kalau dari Ini kami di akan legislasi multi domino seperti itu. efek seperti itu kalau misalnya rancangan undang-undang EBT ini benar-benar EBT ini disahkan. Pak Wilyo, kalau misalnya kita melihat ini kan sebenarnya ada perubahan nomenklatur. Kalau dari Meti sendiri melihatnya sejauh ini bagaimana perkembangan dari rancangan undang-undang EBT ini terkait dengan perubahan nomenklatur dan juga poin-poin penting juga sebenarnya menjadi concern dari masyarakat energi terbarukan Indonesia. Ya, terima kasih. Jadi memang undang-undang EBT ini sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia, terutama pemerhati lingkungan. Jadi berdasarkan kajian-kajian teknis bahwa masalah efek gas rumah kaca ini sangat mengkhawatirkan saat ini. Ada kenaikan permukaan air laut yang mengancam akan menenggelamkan pulau-pulau yang ada di bumi ini. Jadi ini persoalan serius. Jadi saya melihatnya dari persoalan iklim, ini sangat penting untuk segera ditanggulangi. Dan Indonesia tidak boleh berdiam diri untuk hal itu. Kita harus menyelamatkan masa depan umat manusia, Pak, generasi ke depan. Nah, untuk itu pemerintah sudah merancang, menetapkan net zero emisi 2060. Net zero emisi 2060 artinya bahwa semua pelaku dunia usaha, industri, bisnis tidak boleh lagi melakukan industri bisnis yang mengeluarkan karbon. Nah, untuk itu undang-undang EBT ini sangat diperlukan untuk mengawal hal tersebut. Jadi tanpa adanya undang-undang EBT tentunya teman-teman di dunia energi ini tentunya juga akan cemas. Penggunaan karbon, penggunaan energi fosil ini masih akan diteruskan. Nah, ini tentunya mengancam keselamatan kita semua. Nah, untuk itu undang-undang EBT ini harus segera disahkan, harus segera dieksekusi supaya kita semua punya payung hukum yang bisa mengawal transisi energi Indonesia menuju net zero emisi 2060 dan juga untuk menjamin ketahanan, kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Jadi ini sangat penting. Terkait dengan nomenklatur tadi bahwa awalnya undang-undang EBT ini diusulkan DPD itu judulnya Undang-Undang Energi Terbarukan, bukan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan. Nah, inilah nomenklatur inilah yang disoroti oleh Meti supaya undang-undang yang akan datang ini benar-benar undang-undang yang mengatur tentang energi terbarukan, bukan energi baru. Energi baru. Nah, karena apa? Energi baru seperti nuklir atau seperti minerba batu bara itu diatur dengan undang-undang seperti misalnya undang-undang nuklir tentang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997. Itu undang-undang tentang ketenaga nukliran. Dan juga untuk batu bara sudah diatur di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2029 yang diperbaiki menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Ini sudah ada undang-undang tersendiri untuk nuklir dan batu bara. Nah, itu sebaiknya Meti mendorong ke pemerintah supaya undang-undang yang baru ini judulnya Undang-Undang Energi Terbarukan. Ini setuju nggak dari Meti sendiri, Pak Wilyo, sebagai bahwa ternyata ini rancangan undang-undang EBT ini menyimpang dari tujuannya untuk mendorong pemanfaatan energi terbaru yang berkelanjutan? Tapi jangan dijawab sekarang, Pak. Kita akan jeda break sesaat. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Kabar Nusantara. Sidang Dewan yang terhormat,
Dengan demikian, ke-9 fraksi telah menyampaikan pendapat fraksinya masing-masing. Kini tiba saatnya kami menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat. Apakah RUU usul inisiatif Komisi 7 DPR RI tentang energi baru dan energi terbarukan dapat disetujui menjadi RUU usul DPR RI? Kembali lagi dalam Kabar Nusantara, Pak Wilio, kalau misalnya poin-poin penting apa nih yang bisa Pak Wilio garis bawahi dari Meti sendiri yang setidaknya nih dalam draft rancangan undang-undang atau DIM yang sudah ada di RUU EBET ini bisa setidaknya bisa diperbaiki atau bisa ada hal-hal lagi yang setidaknya yang diharapkan oleh masyarakat energi terbarukan Indonesia untuk dirubah bahkan atau ada di-adjust seperti itu? Ya, jadi tadi mengenai nomenklatur judul, ini juga oleh Meti ini dikritisi supaya kembali ke awal yaitu Undang-Undang Energi Terbarukan. Oke. Karena ada pandangan teman-teman di Meti juga, kajian teman-teman di Meti, masalah batu bara, misalkan pengelolaan batu bara menjadi coal bed methane atau coal gasification, itu justru dampaknya adalah menaikkan pengeluaran karbon CO2. Jadi ini menurut kajian teman-teman, loh ini kenapa kok batu bara atau coal gasification ini dimasukkan ke sini, padahal dalam prakteknya nanti coal gasification ini mengeluarkan karbon. Oke. Nah, untuk itulah kami mendorong pemerintah untuk itu dipisahkan, supaya nanti energi terbarukan ini benar-benar mewujudkan net zero emisi 2060 menjadi pengawal yang nanti akan kami jadikan acuan untuk berkomunikasi dengan seluruh stakeholder. Kita sudah punya panduan, punya kompas menuju hal tersebut. Nah, jangan sampai kompasnya ini kiri kanan, kira-kira gitulah. Kira-kira gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Bu Dia, tapi setuju nggak kalau misalnya ternyata rancangan undang-undang EBT ini untuk akhirnya bisa mewujudkan energi terbarukan seperti kayak janji palsu bagi DPR? Kami berharapnya bukan menjadi janji palsu ya Mas ya. Jadi gini, saya mungkin harus menyampaikan gitu bahwasanya RUU kan awalnya itu RUU energi baru dan terbarukan ya. Jadi emang sedikit berubah semenjak dibahas di balik. Tapi intinya adalah kami sepakat gitu. Karena kalau di DPR ini kan kolektif kolegial gitu. Jadi bukan hanya perspektif satu orang aja. Betul. So everyone has a say dan setiap fraksi alhamdulillah tadinya minoritas menjadi mayoritas waktu rapat internal ya. Ini kan nggak diketahui publik. Tapi akhirnya sukses gitu dalam arti kata berhasil untuk menjadi masuk di dalam prolegnas. Tahun 2021 masuk, 2022 juga masuk gitu. Dan ini melalui proses politik yang menurut saya cukup panjang karena dalam berjalannya waktu kami juga mendengarkan input dari beberapa institusi gitu ya. Baik itu dari private public sector, dari dunia akademisi juga ya, beberapa kampus dan bahkan Meti juga kami ketua umum yang lama ya udah pernah kami undang ke DPR untuk menyampaikan pendapatnya dan seperti yang sudah disampaikan persis sih. Jadi memang masukan dari dulu itu seperti itu. Namun kami juga menampung beberapa perspektif lainnya gitu ya. Sebelum akhirnya setelah di Komisi 7 dibahas langsung di Badan Legislasi. Setelah itu kan di rapat paripurnakan kemarin. Sekarang ibaratnya ada di tangannya Presiden lah gitu. Kita nunggu tanda tangannya. Tapi pada intinya adalah kalau hasil daripada rundingan dan diskusi baik itu di Komisi 7 dan juga di Badan Legislasi yang diharapkan dengan RUU energi baru dan energi terbarukan ini adalah kedepannya itu mampu bukan hanya mengurangi emisi karbon saja, bukan hanya bisa mencapai target-target yang tadi sudah saya utarakan, tetapi juga bisa mengawal proses transisi energinya, gitu. Dan kami mengetahui bahwa dan menyadari gitu ya, realistically untuk shifting ini kan butuh effort yang sangat signifikan ya Mas ya. Jadi kita tidak bisa yang sekarang mayoritas fosil besok langsung berubah drastis ke energi terbarukan. Lalu kemudian kita juga menyoroti ini karena berkembangnya banyak isu ya Pak ya. Jadi kita melihat misalnya perang Ukraina dan Rusia yang akhirnya berdampak ya affecting ke beberapa negara diantaranya di Eropa juga yang tadinya sangat mengandalkan Rusia misalnya untuk pasokan gas. Nah karena misalnya negara seperti Jerman yang tidak sepakat gitu ya dengan perang yang terjadi, akhirnya pasokan gas yang tadinya dari Rusia ke Jerman itu di stop gitu. Nah ini kan juga sedangkan mereka sangat membutuhkan sumber energi tersebut gitu ya for their own survival gitu. Nah tadinya yang sudah jelas-jelas mereka melakukan phasing out of coal, mereka sudah mulai mengoptimalkan energi terbarukan.
almost automatically dia tuh harus langsung berubah karena langsung memikirkan bagaimana untuk survive dan langsung mengaktifkan kembali to usage of coal gitu. Nah, pada intinya sebetulnya kenapa kedua sumber energi ini kita jadikan ataupun dibuat menjadi satu payung hukum adalah sebetulnya untuk mengakomodir keduanya sebagai choice gitu. Jadi kembali lagi nanti dengan adanya undang-undang ini kita bisa mengkerucutkan kembali berdasarkan mungkin nanti dari Komisi 7 dan pemerintah gitu ya, mengenai target utama kita apa nih gitu. And we can choose what to focus on. Tapi pada intinya adalah undang-undang ini paling tidak sudah ada beberapa rangkaian peraturan. Jika mau fokus lebih ke energi baru, ini loh kriterianya, ini loh yang harus dilakukan. Misalnya kalau nuklir gitu, kita juga nggak bisa langsung shift ke nuklir. Di dalam peraturan itu ada beberapa step yang harus dilalui. Harus dijamin bahwa safety, ya, security and safety itu terjamin dengan baik. Lalu kemudian bagaimana nanti juga akan melalui proses di mana harus disetujui di MPR bahkan. Gitu. Jadi banyak sekali peraturan-peraturan seperti itu yang dicantumkan di dalam RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan dengan tujuan agar kalau misalnya kita mau mengarah ke sana ada loh peraturannya. Tapi melainkan juga kalau kita mau langsung fokus ke energi terbarukan ada loh, ini loh peraturannya. Ini loh keringanan-keringanan yang ingin kita lakukan gitu. Jadi sebetulnya bukannya tidak fokus, bukannya tidak fokus tetapi lebih bagaimana kita memperluas opsi-opsinya dan nanti ke depannya tinggal negara aja, nanti kan ini proses politik ya, jadi kesepakatan politik juga bagaimana pemerintah dan bagaimana nanti di DPR dan dengan adanya existing payung hukum itu where do we want to focus, nah itu nanti fleksibel di ranah situ. Jadi memperluas opsi-opsi dan juga sebenarnya draft rancangan undang-undang sudah di tangan Presiden dan sebenarnya yang menjadi fokus juga terkait dengan dari IESR ini terkait dengan kerancuan RUU EBT ini. Jadi kalau dari METI sendiri gimana nih Pak? Kan ini draft rancangan sudah ada di tangan Presiden dan terkait dengan bagaimana bahwa batu bara dan juga PLN ini akan memperbesar potensi aset terbengkalai serta tidak signifikan katanya menekan emisi gas rumah kaca. Tanggapan dari METI sendiri? Iya, tadi sudah saya jelaskan bahwa seperti hilirisasi batu bara tadi kan justru malah kontraproduktif dengan upaya kita mendorong terbangunnya secara masif pembangkit-pembangkit renewable, pembangkit-pembangkit yang clean, yang bersih. Jadi memang ada kontraproduktif di situ, di mana hilirisasi batu bara tersebut justru malah nanti akan menimbulkan image bahwa ini kok kontraproduktif dengan pembangunan renewable energy. Yang kedua juga misalkan pembangunan nuklir bila dilakukan secara masif, ini tentunya juga akan kontraproduktif dengan pembangunan pembangkit-pembangkit renewable. Ini yang METI khawatirkan, Pak. Jadi METI khawatir bahwa nanti kalau ini hilirisasi gas dan pembangkit-pembangkit baru dimasukkan di sini, ini justru akan membuat teman-teman yang penggiat energi terbarukan nanti malah kok saya dikasih pagar-pagar supaya kami tidak bisa membangun secara masif. Harapan teman-teman METI adalah ini pembangkit harus benar-benar renewable dan clean, yang bersih Pak. Bersih seperti air, hidro, panas bumi, kemudian angin, dan juga air laut dan lain sebagainya. Jadi pembangkit yang benar-benar tidak mengeluarkan karbon. Kira-kira gitu Pak. Misalnya kalau mau merubah dari energi baru yang juga terbarukan itu juga perlu dukungan bukan hanya terkait dengan payung hukumnya aja, tapi juga butuh sisi dari finansialnya juga cukup besar seperti itu ya. Seperti apa langkah selanjutnya dari Komisi 7 DPR RI? Pastikan tetap di Kabar Nusantara. Terima kasih kembali lagi dalam Kabar Nusantara. Bu, kalau misalnya kini kita membahas terkait dengan ini kan targetnya diselesaikan sebelum G20 dalam KTT G20. Tapi kalau misalnya kita juga melihat ini ada beberapa masyarakat perempuan, koalisi masyarakat perempuan Indonesia yang juga
sebenarnya butuh dukungan juga, butuh partisipasi bukan hanya mungkin DPR dan juga pemerintah dan juga METI yang menjadi salah satu masyarakat yang concern terkait dengan energi terbarukan ini. Sebenarnya bagaimana nih Bu untuk melakukan sosialisasi ke depannya dan juga dukungan-dukungan bukan hanya pastinya juga pihak swasta juga harus dilibatkan dalam hal ini. Pasti ya, kita tentunya butuh dukungan dari lintas sektor gitu. Karena kalau ranah kami di Komisi 7 atau di DPR RI adalah menciptakan sebuah undang-undang yang nantinya bisa multiplier effect ya, terkhusus dari segi bagaimana kedepannya energi terbarukan bisa semakin berkembang. Tapi kembali lagi, we need to incorporate a multidisciplinary approach. Jadi intinya kami bersama dengan pemerintah bisa mengesahkan misalnya sebuah undang-undang dan memang targetnya G20 betul itu, karena salah satu pilarnya kan transisi energi ya kalau di G20. Jadi mudah-mudahan kalau dari pimpinan Komisi 7 juga telah menyampaikan diharapkan bisa disahkan di bulan Oktober atau November ini. Gitu. Tapi di samping itu butuh kerjasama lintas sektoral, baik itu dari private public sector gitu ya, lalu kemudian juga dengan aktivis-aktivis, para pemuda gitu ya, lalu kemudian in the akademisi ya, di dunia akademisi, bagaimana bisa bergotong royong gitu, agar sosialisasinya bisa lebih masif, lalu kemudian bagaimana kita bisa mengkomunikasikan ke publik ya pada intinya gitu. Karena gini ya, kalau kita berbicara mengenai energy resource, itu kayak permasalahan yang hanya diketahui oleh masyarakat menengah ke atas. Benar. Ini bukan masalah masyarakat yang di tingkat bawah yang mungkin saya sehari-hari kalau di dapil itu berinteraksinya dengan mereka. Karena kalau saya bicara dengan mereka, mereka nggak peduli gitu mengenai sumbernya dari mana. Yang penting nyala, ya kan? Yang penting ada akses terhadap listrik gitu. Lalu kemudian juga murah gitu. Mereka terjangkau lah buat mereka. Nah maka ini PR besar justru kita-kita yang mengetahui problemnya seperti apa, dan tentu dibutuhkannya sosialisasi di bawah juga. Karena kalau berbicara mengenai energi terbarukan kan pemanfaatannya baru di kisaran 2, sekian% ya dari total potensi yang kita miliki di Indonesia gitu. Nah maka perlu dilakukannya apa ya, bukan hanya sosialisasi yang masif tapi komitmen gitu. Jadi komitmen lintas sektoral gitu yang terlibat dalam hal ini. Kalau bicara mengenai listrik berarti kan PLN gitu ya. Kalau bicara mengenai private public sector juga ada yang bergerak di situ. Nah maka kerjasama itu harus bagus dulu gitu, untuk akhirnya kita bisa mencapai target-target yang sudah ditentukan. Yang mempersatukan kita semua sebetulnya kan kebijakan yang sudah existing. Jadi Paris Agreement ngurangin emisi karbon 29%, setiap sektor sekarang kan 30% sendiri energi. Di dunia energi ini kita melakukan transisi energi dengan cara 1, 2, 3, 4. Tapi ada juga land use change and forestry, ya kan? Nah itu juga di sektor kehutanan mempunyai roadmap sendiri, ada juga di sektor waste management, ada juga di sektor transportasi yang kurang lebih agak sinkron dengan dunia energi ya, gitu. Jadi itu juga mempunyai targetnya masing-masing. Tapi yang kedua adalah tadi Pak Wiloyo juga menyampaikan dengan adanya target net zero emissions 2060 itu juga menjadi basis gitu, supaya kita secara keseluruhan lintas sektoralnya ini bisa kerjasama bagaimana caranya kita bisa mencapai target itu. Karena percuma ya Mas ya, kita kan ngomong Indonesia Emas 2045, economic growth bisa di kisaran 6%, karena kalau sekarang kan apalagi dengan adanya COVID, ini luar biasa kita bisa berada di kisaran 5% di the first quarter of 2022. Year on year-nya itu GDP growth kita di 5,01 atau 5,02% gitu kan. Jadi ini sebuah improvement yang luar biasa gitu. Tapi diharapkan di tahun 2045 bisa lebih tinggi lagi loh. Nah tapi ya kita harus ingat gitu, kita nggak akan bisa mencapai ambisi seperti itu kalau kita tidak melindungi lingkungan kita juga gitu. We are not creating a sustainable future kalau kita tidak komit dari tahun ini gitu. Betul, kita harus terkait, berarti ini harus ada komitmen bukan hanya pemerintah tapi seluruh stakeholder terkait. Nah Pak Wilyo, kalau misalnya kita kalau misalnya kita terkait dengan pemanfaatan energi terbarukan Indonesia kan 2,82% gitu ya, sementara rata-rata pemanfaatan EBT di ASEAN ini sekitar 10% dari total potensi. Sebenarnya apa kendala utamanya dan apa sebenarnya kalau dari METI sendiri solusinya untuk akhirnya mungkin komponen-komponen ini banyak yang dari import seperti itu? Ya.
Jadi memang ini sebuah tantangan buat kita bersama. Jadi yang perlu kita tekankan, METI selalu menekankan bahwa persoalan ini adalah persoalan kita bersama, bukan persoalan salah satu pihak. Dan METI sudah melakukan beberapa kajian. Salah satu tantangan ke depan untuk mengawal transisi net zero emisi ini bisa terwujud, yang pertama adalah masalah finansial, masalah pendanaan. Merubah pembangkit-pembangkit fosil, merubah kendaraan-kendaraan yang pakai BBM menjadi kendaraan-kendaraan yang ramah lingkungan, pembangkit-pembangkit yang ramah lingkungan, itu butuh biaya yang tidak sedikit. Oke. Catatan dari Bank Indonesia mengatakan bahwa biaya yang dibutuhkan untuk melakukan transisi energi ini sampai net zero emisi 2060 itu butuh biaya sekitar 3,5 triliun dolar US. 3,5 atau sekitar 50.000 Dari mana triliun kita bisa Waduh. dapat gitu ya? Berapa kali APBN Indonesia itu ya, Pak? ini persoalan yang nggak mudah, yang Iya, melik. betul. Untuk itu kita harus sama-sama seperti tadi Bu Roro sampaikan, berkomitmen bahwa ayo kita mulai membangun industri-industri, membangun bisnis yang hijau, yang ramah lingkungan. Dan ini kalau kita lakukan bersama-sama dan kita lakukan tidak secara drastically, tetapi harus secara bertahap, Pak. Iya. Karena ada beberapa pihak juga tentunya yang harus shifting, Pak. Misalkan dari coal, mereka harus shifting ke pembangkit-pembangkit energi baru terbarukan. Kendaraan listrik, kendaraan BBM harus shifting pelan-pelan menuju ke kendaraan listrik. Jadi penyumbang emisi karbon terbesar saat ini di Indonesia adalah satu, pembangkit listrik, yang kedua adalah kendaraan bermotor. Oke. Nah ini yang harus kita shifting pelan-pelan supaya net zero emisi ini bisa terwujud di 2060. Persoalannya tadi, tantangannya tadi, masalah finansial. Untuk itu kita harus mulai membangun industri-industri dalam negeri, Pak, supaya bisa ikut pesta di tengah investasi yang cukup besar di bidang EBT ini. METI khawatir juga bahwa di tengah euforia pembangunan pembangkit EBT ini kita malah mengambil material-material impor. Oke. Kita hanya jadi broker saja, Pak. Tetapi harus ditumbuhkan kesadaran bahwa ini bisa dipenuhi oleh kebutuhan dalam negeri, oleh industri dalam negeri. Kita pernah mengadakan beberapa seminar yang mengatakan bahwa ini peluang. Dari sisi pendidikan, ini peluang baru bagi sektor pendidikan untuk mencetak engineer atau ahli-ahli terkait EBT. Industri dalam negeri juga belum mampu 100% mendukung ini semua. Nah ini perlu dukungan juga dari pemerintah mengenai kemudahan perizinan, insentif, pajak, dan lain sebagainya supaya industri dalam negeri bisa berkembang dan bisa sama-sama membangun infrastruktur EBT ini, Pak. Jadi ini adalah hal yang harus kita komit seperti Bu Roro sampaikan tadi. Karena kalau kita tidak komit, Pak, dan kita tidak bisa memenuhi pembiayaan seperti tadi, ini dampak kedepannya juga cukup signifikan. Kita nggak tahu, Pak. Misalkan bencana alam akibat masalah iklim ini, tentunya butuh biaya yang lebih besar daripada biaya-biaya yang tadi saya sebutkan. Kira-kira demikian, Pak. Oke, Pak Will, kita tunggu dan juga pastinya terus kawal dan juga komitmen dari METI yang terus bagaimana nih energi terbarukan bisa nantinya bisa merubah transisi energi. Terakhir mungkin Bu Roro, closing Ya, statement. kalau terakhir dari saya adalah memang betul kembali lagi ke price ya. Kalau energi terbarukan itu kan masih belum kompetitif gitu. Jadi kalau data yang saya punya ya, misalnya kalau coal itu di kisaran 6 sampai 8 dolar per kWh ya. Sen ke kWh. Lalu kemudian kalau PLTS contoh itu di kisaran 18 hingga 21 sen per kWh gitu. Jadi memang dari segi harga masih belum kompetitif. Nah, apa peran pemerintah untuk membuat energi terbarukan ini lebih kompetitif di dalam energi market kita? Kita yang pertama berharap dengan adanya undang-undang ini bisa membantu. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, sebetulnya ada beberapa insentif yang disiapkan. Kalau misalnya dari Kementerian Keuangan kan udah dikaji nih mengenai carbon tax system gitu ya, carbon tax, carbon pricing, agar eksternalitas yang negatif ini bisa di account gitu. Jadi misalnya dampak ataupun kerugian terhadap lingkungan tuh berapa banyak gitu ya. Lalu kemudian dampak kerusakan lingkungan dan juga kesehatan manusia, dampak ke kesehatan manusia seperti apa gitu ya. Itu di account di dalam mekanisme carbon pricing ataupun carbon taxing system ini yang seharusnya berjalan di bulan April, tetapi ternyata setelah saya melakukan beberapa ini ya pendalaman, saya tanya-tanya juga ternyata belum gitu diimplementasikan. Jadi memang ya itu kembali lagi ya, kita harus berani gitu untuk mengimplementasikannya agar ini juga bisa membantu gitu.
kita berharap energi terbarukan dalam hal ini juga bisa lebih kompetitif. Kembali lagi, niat kita kan adalah bagaimana bisa bergotong royong untuk menciptakan masa depan yang berkelanjutan. That's it really. Oke. Dan dengan beberapa hal yang tadi sudah disampaikan juga, ya kita harus komit dan memang harus kerjasama. Karena nggak cukup kalau hanya satu orang yang kerja. Ini PR yang sangat besar. PR besar juga, dan pasti kita tunggu semoga nih nantinya menjadi payung hukum dan juga pastinya menjadi kado juga terkait dengan bagaimana ini akan disahkan di bulan Oktober, insya Allah ya Bu ya. Insya Allah. Sebagai salah satu Amin. syarat untuk nantinya di KTT G20 di Bali nanti. Dan ini adalah akhir dari Kabar Nusantara episode hari ini. Terima kasih sekali lagi Pak Wilyo Kusdwi Harto, Ketua Umum Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia sudah hadir di Kabar Nusantara, dan pastinya Bu Diah Roro Esti, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan Jawa Timur 10. Saya Subki Abdul pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.